Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pramudita dengan NIM akhir 27 reguler A. Saya akan membuat video dukungan coping keluarga. Selamat menyaksikan. Tahap prainteraksi, saya sudah siap secara mental dan fisik dan siap bertemu dengan pasien dengan nama Ibu Zahra, usia 46 tahun, yang mengurus suaminya karena suaminya penderita stroke dan mengatakan bahwa dirinya stres dan tidak adanya dukungan dari keluarga dan bantuan dari anak. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Aulia ya Ibu. Saya dari keperawatan Unsuk nih. Sebelumnya, apakah betul saya berbicara dengan Ibu Zahra? Iya betul, saya sendiri. Oke, dengan suaminya Pak Burhan ya? Iya Pak Burhan. Oke, nah Ibu, jadi saya di sini bertujuan untuk melakukan kunjungan ke rumah Ibu itu untuk membantu mengatasi stres dan beban yang Ibu alami ya, dimana kan Pak Burhan ini stroke ya Ibu ya. Oke, jadi untuk nanti kita akan berbincang-bincang itu kurang lebih selama 35 menit dan ini nanti privasi ya Ibu, jadi Ibu tidak perlu sungkan untuk bercerita saja, dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti langsung tanyakan saja ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk tempatnya mungkin di sini saja atau bagaimana Ibu? Ya di sini saja di rumah. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu selama ini saat mengurus Pak Burhan? Saya merasa capek sih Mbak, kayak suntuk juga, terus jenuh juga gitu kan, maksudnya kayak keseharian saya terulang-ulang gitu, pasti selalu kayak gitu. Oke, saya memahami ya Ibu bahwa Ibu ini sedang mengalami banyak tekanan. Saat merasakan itu sudah sejak kapan ya Ibu? Mungkin sejak Bapak terkena stroke ya, sejak 6 bulan yang lalu. Oke, ketika Ibu merasa lelah atau tertekan akibat Ibu merawat suami Ibu, itu biasanya ada yang Ibu lakukan gitu, kayak ada yang membantu Ibu nggak ya? Biasanya sih lebih sering sendiri sih, cuma kadang kalau misalnya saya lagi keteteran mungkin ada dibantu sama anak saya. Oke, Ibu ada cara untuk mengatasinya nggak? Untuk mengatasinya paling kayak saya berdoa gitu sama Allah mungkin, terus kayak minta tolong gantian gitu sama anak saya gitu. Oke, itu merupakan cara yang baik ya Ibu, dimana Ibu adanya dukungan spiritual dan dukungan dari keluarga juga ya Ibu. Nah, selain anak Ibu, ada siapa lagi gitu yang membantu Ibu? Biasanya adiknya Bapak sih, karena belum menikah juga kan ya, jadi suka bantu-bantu, tapi itu juga jarang sih, lebih banyak saya. Oke, berarti artinya itu Ibu memiliki dukungan dari anak dan saudara Ibu ya. Nah, menurut Ibu masalah utama yang paling berat saat ini apa ya Bu? Mungkin kayak ya itu sih Mbak, saya ngerasa suntuk aja gitu, misalnya saya jadi nggak bisa kayak dulu lagi, kayak harus di rumah terus gitu kan ya Mbak, kayak nggak bisa keluar-keluar gitu. Oke, tapi anak kebetulan mungkin Ibu sering membantu kalau misalkan Ibu itu nyuruh gitu ya Bu ya. Ya, mungkin kalau dari inisiatif anak sendiri gimana ya Bu? Inisiatifnya sih kurang ya, karena dia juga mungkin capek sekolah kali ya Mbak. Oke. Baik, tapi di sini dukungan keluarga itu sangat penting ya Ibu, agar Ibu tidak merasa sendiri. Nah, sekarang kita pikirin ya Bu sama-sama untuk beberapa cara yang dapat dilakukan gitu supaya Ibu itu dapat membagi tugas dengan anak-anaknya dan keluarga, dan juga Ibu itu agar bisa meluangkan waktu untuk sendiri gitu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya sih Mbak. Oke, mungkin nanti Ibu lebih banyak untuk meminta bantuan gitu ya Ibu ke anak Ibu gitu, tidak perlu sungkan gitu, dan juga supaya Ibu itu bisa fokus ke diri sendiri lagi, dan Ibu harus meminta bantuan juga ke saudara-saudara Ibu gitu. Apakah Ibu mau gitu kalau untuk nggak sungkan lagi meminta bantuan ke anak? Ini boleh sih Mbak, nanti saya mau coba buat bilang ke anak saya gitu biar ganti-gantian. Oke, dan jangan lupa untuk berdoanya itu terus dikuatkan lagi ya Ibu, supaya Ibu tetap dekat dengan Tuhan dan juga ada bantuan dari Tuhan gitu ya untuk menguatkan Ibu supaya tetap tegar terus ya Ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri sesinya ini, ada yang Ibu ingin tanyakan terlebih dahulu? Mungkin tidak ada sih Mbak. Oke, bagaimana Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi perasaannya? Alhamdulillah sudah cukup lega sih Mbak, saya lebih ngerasa yang saya
ada solusinya gitu. Oke. Jadi untuk kesimpulan hari ini, Ibu akan meningkatkan komunikasi dengan keluarganya ya Bu, dan juga meminta bantuan anggota keluarganya untuk membantu mengurus suami Ibu gitu ya. Dan juga Ibu harus meluangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang Ibu sukai gitu. Aktivitas yang Ibu sukai itu apa ya Bu? Saya suka jalan-jalan kayak ke pantai gitu. Oke. Itu kalau misalnya ke pantai sama siapa Bu? Biasanya sama bapak, cuma kan bapak stroke jadi kayak agak susah untuk bareng-bareng lagi. Oke, mungkin kegiatan lainnya gitu Bu, berkebun atau bagaimana nanti itu bisa dilakukan ya Bu ya di rumah gitu. Mungkin berkebunnya diajak Bapak juga gitu sama anak-anak ya Bu ya. Tuh dibantu juga motorik Bapaknya ya. Baik Ibu, ini pertama-tama tadi bisa sebutkan apa yang Ibu harus lakukan di minggu ini nanti setelah pengajian ini? Mungkin nanti saya akan bilang ke anak saya buat nanti kayak harus bapak bersama-sama gitu biar saya juga punya waktu sendiri. Mungkin nanti saya ikutin saran Mbak kali ya, saya mungkin beli tanam-tanaman dan ditanam di rumah gitu biasanya nggak bosan. Oke, pada hari ini untuk waktu kunjungannya sudah selesai ya Ibu, dan Ibu juga nanti bisa untuk melakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga nanti untuk minggu depan saya akan kembali lagi untuk mengevaluasi apakah tadi yang sudah kita bicarakan kayak untuk meminta bantuan kepada anak, kepada keluarga, itu Ibu melakukannya atau enggak gitu, dan itu efektif atau enggak, nanti minggu depan itu saya akan datang lagi untuk mengevaluasinya ya Ibu. Nah untuk waktunya mungkin di jam 2 siang atau mungkin dari Ibunya sendiri, apakah ada waktu luang lain atau bagaimana? Nggak apa jam 2 kayak hari ini. Oke, jam 2 siang ya Ibu di rumah Ibu juga. Oke. Nah sebelum saya akhiri nih, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup sih Mbak. Sudah cukup, baik. Saya izin pulang terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu, selamat siang. Dokumentasi telah dilakukan kunjungan kepada keluarga Nyonya Zahra. Sebelum dilakukan komunikasi atau kunjungan, Nyonya Zahra mengeluhkan stres dan juga jenuh akibat mengurus suaminya. Dan setelah dilakukan komunikasi atau berbincang-bincang, Nyonya Zahra mengatakan bahwa sudah lega dan ternyata masih ada solusi di balik masalah itu. Dan untuk kontrak waktu selanjutnya akan dilakukan evaluasi yang sudah dibicarakan tadi mengenai apa yang harus dilakukan minggu ini. Itu untuk waktunya di Sabtu depan tanggal 10 Juni 2026 pukul 2 siang dan dilakukan di rumah Ibu Zahra, Purwokerto, 5 Juni 2026, tertanda profesi nurse.